Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan walafiat. Kita alhamdulillah kita bisa sama-sama menyaksikan akad nikah dari Ustadz Zulkifli dan siapa nama istrinya? Mbak Satriani. Mudah-mudahan acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Dengan berpasang-pasangan ini maka hendaknya manusia dianjurkan, diperintahkan oleh agama kita untuk menikah. Di mana pernikahan ini merupakan pertemuan antara dua keluarga besar. Apalagi ini dua keluarga besar, tempatnya jauh-jauh. Yang satu asalnya di NTT, di timur sono, yang satu lagi di Sumatera, di Padang. Jauh bener, ujung ke ujung ini. Di Jambi, Masya Allah. Lebih jauh lagi. Maka dengan adanya perbedaan ini, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan bahasa, tentunya menjadi suatu tantangan supaya kita saling mengenal satu sama lain dan juga mengenal karakter pribadi masing-masing. Mungkin Mas Zul dan istri waktu masih pacaran, belum menikah maksudnya, kalau mau kentut aja ditahan, diimpet-impet, itu ya. Nah, biasanya kalau sudah menikah, udah itu prat dari depan. Kenapa? Karena sudah saling mengenal satu sama lain, gitu ya. Jadi proses mengenal ini jangka panjang. Kenapa? Bahwa menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang ketika suami dan istri melaksanakan segala kewajiban dan haknya, maka semuanya dinilai sebagai ibadah. Ibadah ini senantiasa insya Allah penuh barokah dan penuh kenikmatan. Jangan sampai dalam pernikahan ini karena memang berbeda watak, beda karakter, timbul permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diatasi. Yang namanya pernikahan, Mas Zul, itu tidak selalu enak, nikmat. Semua rumah tangga pasti pernah memiliki masalah. Tinggal kita bagaimana cara menyikapi masalah itu. Yang pertama, karena perbedaan watak, perbedaan karakter, budaya, dan bahasa, mungkin ada pertentangan yang tidak biasa. Gitu ya. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika ada permasalahan rumah tangga,
maka hadapilah dengan cara bersabar, sholat, dan juga berdoa. Karena setiap manusia itu semua pasti diuji. Allah menyebutkan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwa kita diciptakan kematian, kehidupan, ya, itu hanya untuk diuji. Kata Allah, kita diciptakan untuk diuji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Rumah tangga ujiannya kadang ada di ekonomi, kadang juga perbedaan watak, kadang ada juga yang mertua misalnya, ada juga masalah-masalah misalnya ada orang ketiga. Maka kita harus sikapi dengan sabar, sholat, dan juga berdoa. Kita harus sabar dalam menghadapi masalah. Ini kalau rumah tangga jangan sampai kita ada masalah dikit aja update status di Facebook, di WA. Inilah laki gua misalnya, orang Betawi misalnya, laki gua gini amat nih. Jangan. Ya, kalau ada masalah rumah tangga, kita harus sabar, nasihati dengan cara yang baik. Jangan sampai ketika ada masalah, umbar di status, di Facebook, di WA, dan sebagainya. Jangan. Ya, kita harus bisa saling menjaga pasangan kita masing-masing, menjaga perasaannya, saling menghargai, saling menghormati, dan sebagainya. Harus sadar, kita tidak boleh terburu-buru marah. Ya, kadang kalau marah itu ngomongnya pasti nggak benar. Ngomongnya pasti nggak benar. Umar bin Khattab kalau lagi marah itu, lagi jengkel sama istrinya atau dimarahin sama istrinya, sedang marahan, Umar itu diam, tidak ngomong apa-apa. Umar begitu sangarnya, garangnya, otak pedang itu luar biasa garangnya. Tapi kalau lagi dimarahi sama istrinya, beliau diam, nggak ngomong. Kenapa kalau ngomong biasanya ngomongnya kemana-mana, ya, membuat orang sakit hati, menyakiti orang gitu ya. Makanya lebih baik diam. Kalau lagi marah, diam, jangan update status, mending bersabar, introspeksi diri. Yang kedua, sholat. Insyaallah Ustaz Zul ini rajin ibadah, ahli ibadah. Ya, beliau seorang guru. Beliau ini adalah saudara saya, abang saya, yang sama-sama waktu kuliah di UIN jurusan tafsir hadis. Beliau insya Allah ahli ibadah, ahli ilmu. Karena ketika saya bertugas di Masjid Agung Sunda Kelapa, ada beberapa keluarga yang konsultasi. Ustadz, ini orang tua saya, mertua saya ikut campur. Ada lagi, Ustadz, ini suami saya, istri saya selingkuh. Ustadz, ekonomi keluarga saya kok nggak naik-naik. Banyak permasalahan dalam rumah tangga yang konsultasi ke saya. Ujung-ujungnya saya tanya, Mbak, masnya sholatnya gimana? Mbaknya, istrinya sholatnya bagaimana? Nah itu Ustadz, saya sholatnya masih bolong-bolong. Nah itu akar permasalahannya, sholatnya masih bolong. Insya Allah Ustadz Zul dengan istrinya semuanya ahli ibadah, ahli sholat. Ya, karena bagaimana Allah akan menjaga rumah tangga sementara orang dalam rumah tangga itu tidak mau dekat dengan Allah.
Maka kalau rumah tangganya pengen dijaga oleh Allah, maka hendaknya sholat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai bolong. Yang ketiga, dalam rumah tangga itu harus senantiasa berdoa supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tentram, yang bahagia. Karena redaksi Al-Qur'annya litaskunu, untuk supaya tenang hati kamu, tentram, tenang, sejahtera. Mawaddah warahmah di situ menunjukkan kita harus bisa menunjukkan kasih sayang, saling menghargai perbedaan. Ya, kadang orang dulu laki-laki merasa superior, merasa paling tinggi, tapi lupa bahwa istri selalu di sampingnya, yang selalu menemani, sehingga istri harus ditempatkan di tempat yang paling mulia. Menghargai perbedaan pendapatnya diminta, jangan otoriter. Memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para istri, para perempuan. Maka seorang pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang baik, yang mendengarkan pendapat orang lain, yang mengerti satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Berdoa kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan, keluasan rizki, dan juga diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Kita berdoa, mudah-mudahan kedua mempelai selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan diberikan keturunan yang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala dan kita niatkan semuanya supaya acara ini semuanya berjalan lancar, penuh keberkahan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kanil azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal wa afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Khususan ila pengantin, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ala bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tausiah singkat dari kami. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin berbahagia, demikianlah tausiah singkat
nasihat pernikahan yang telah disampaikan oleh Ustaz Ali Sofwan MAD yang ditutup dengan bacaan doa. Dan demikianlah pula rangkaian acara akad nikah antara Satriani dan Zulkifli sudah kita saksikan bersama-sama yang telah diakhiri dengan doa penutup. Semoga kedua mempelai bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya Akam Malik selaku MC sekaligus mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta doa restu Bapak Ibu yang hadir